Gali tadi mengenai akhirnya perceraian ini, tanggung jawab Mas Gali ke anak-anak maupun ke Mbak Asri itu seperti apa sih? Dengan harta gono sendiri seperti apa, Mas? Ya kan sudah dijelaskan juga sama pengacara waktu itu ya di media juga pada saat kita konferensi pers setelah sidang bahwa kayak rumah, mobil, dan harta-harta yang dibeli pada saat pernikahan itu semua diserahkan ke Mbak Asri. Jadi di sini saya posisinya saya meninggalkan rumah tidak bawa sepeser pun harta gitu. Sama sekali nggak bawa apa-apa dari rumah? Sama Cuman sekali baju? tidak. Iya, baju dan beberapa barang-barang saya sih, dan itu pun karena saya masih belum selesai, saya balik lagi bolak-balik ngambil. Itu sih. Kenapa Mas sampai akhirnya mungkin nggak ada pisah harta sebelumnya atau perjanjian harta nggak sih sebelumnya Oh, sampai? nggak ada. Kita memang nikah kan nggak mikir buat pisah ya, tapi memang karena saya berpikir ini buat anak-anak kok, buat ibu anak-anak saya juga. Jadi kenapa mesti diributkan? Kenapa masih apa ya? Apa mikir udah nanti rumah dijual bagi dua, kan kayak kesannya kok hitung-hitungan banget ya. Kalau ini kan anak-anak saya sendiri, mantan istri saya juga, ibu-ibu anak-anak saya juga. Jadi saya mikirnya simple aja, yang penting mereka nyaman, mereka ada rumah. Kalau saya kan simple, laki-laki ya, tinggal kemana bawa bantal bawa apa, kan sesimpel itu mikirnya. Kalau buat anak-anak saya memberikan terbaik lah buat anak-anak dan mantan istri saya. Terlepas rumah itu sendiri itu pasti kan ada renovnya gitu Mas, dengan biaya yang dikeluarkan ketika pernikahan gitu. Dan lebih banyak siapa sih Mas? Oh iya, itu jelas Mbak Asri itu. Makanya saya mikir juga kasih Mbak Asri karena kontribusi Mbak Asri lebih besar. Kalau saya kan waktu itu memang beli saya, tapi kan saya awalnya itu rumah itu memang kecil tapi ruangannya luas. Nah, Mbak Asri ada rezeki waktu itu, alhamdulillah Mbak Asri renov semuanya. Jadi saya juga mikir selain buat anak istri saya pikir karena kontribusi dia juga cukup besar dibanding saya, yaudah itu emang hak kamu juga gitu. Tapi ketika nantinya nih Mas, biasanya kan banyak orang-orang yang bercerai itu pasti meributkan harta gono gini satu. Yang kedua, ketika masing-masing pasangan yang sudah berpisah, ketika suatu saat nanti mereka menikah lagi, ada sosok orang lain yang masuk ke situ, Mas Gali sendiri seperti apa? Ya nggak masalah, itu kan rumahnya Asri sama anak-anak. Ya saya kan udah istilahnya di dalam kartu keluarga pun pas saya kan udah dilepas kan, mereka kan bikin keluarga baru, jadi itu rumahnya Mbak Asri sama anak. Ya siapapun nanti pengganti saya ya nggak apa-apa, tidur di sana aja nggak apa-apa, saya nggak masalah kok, saya ikhlas. Jadi memang udah pure nih buat mereka, jadi saya nggak hitung-hitungan lagi gitu. Selegowo itu Mas? Selegowo itu kan buat kebahagiaan anak-anak sama istri. Saya sorry sama mantan istri, jadi apabila mereka bahagia saya sudah cukup senang. Kenapa sih Mas sampai akhirnya walaupun itu terlepas ini buat anak-anak gitu, kenapa sampai akhirnya, sedangkan Mas banyak dihujat, yang sudah dibuka spill dikit-dikit adanya tudingan-tudingan itu, tapi Mas dengan harta gono ya ini saya merasa gagal sebagai kepala keluarga, tapi dalam kegagalan saya ingin membuat yang terbaik lah ya. Walaupun saya gagal mempertahankan, tapi saya juga ingin membuktikan saya ini kepala keluarga yang bertanggung jawab gitu. Jadi adalah sesuatu yang oke, saya gagal, tapi saya tetap bertanggung jawab apapun terjadi, karena kan ini konsekuensi saya sebagai imam gagal, tidak membawa keluarga saya untuk tetap bersama gitu kan ya. Karena konsekuensi dari tanggung jawab itulah makanya saya ikhlas untuk melakukan semua ini buat kebaikan anak-anak dan mantan istri gitu, karena ini bagian dari tanggung jawab saya gitu. Walaupun saya gagal tapi saya tetap tanggung jawab gitu. Apa aja Mas yang ditinggalkan? Mungkin rumah, ada kendaraan? Ya rumah, terus ada mobil kan, dulu kan kita mobil 2, tapi mobil saya belikan untuk jadi mobil yang besar, yang besar sekarang itu ada juga. Terus mungkin itu aja sih, nggak terlalu banyak. Mungkin isi rumah ya itu buat anak-anak semua sih, kan saya banyak beli belanjanya itu, saya belanja buat anak-anak kayak beli PlayStation ya, beli komputer, itu kan buat anak-anak semua. Jadi ya itu emang punya anak-anak kok, saya nggak hitung-hitungan. Kalau buat keluarga mas saya nggak pernah hitung-hitungan. Selain itu ada nafkah juga ya Mas, masih tanggung jawab untuk nafkah anak? Ya alhamdulillah ya, dengan saya lagi mengusahakan bisnis saya, merintis ya, alhamdulillah ada aja bisa dikasih ke anak-anak. Kan sampai saya bilang tadi, saya transfer, saya bikin Excelnya, saya WhatsApp ke Mbak Asri, ini tracking ya, saya bulan ini udah, nanti bulan lalu kalau lupa tolong diingetin gitu. Karena ya pasti saya seneng banget kalau saya ada rezeki lebih, saya pasti kasih lebih, karena saya tahu
keuangan keluarga saya tahu banget karena yang ngitung saya terus dulu, saya yang bikin Excelnya, jadi saya tahu cash flow-nya gimana. Ini saya tahu kok, jadi saya ingin banget meringankan beban Mbak Asri gitu, karena Mbak Asri sering bilang sebagai ibu-ibu sendiri, sebagai ibu-ibu mandiri, ya saya juga sedih juga dengernya gitu ya. Sebenarnya kamu nggak sendiri, aku akan bantu kamu. Ya mungkin udah nggak sebagai suami, tapi aku akan berusaha untuk meringankan beban anak-anak gitu. Karena emang pendidikannya kan alhamdulillah yang terbaik ya. Jadi kita memang mindsetnya pengen yang terbaik, tapi emang di yang terbaik ya harus ada konsekuensi cost yang tinggi gitu. Dengan cost yang tinggi tadi itu Mas, ketika setiap bulan harus memberikan 5 juta ya Mas? Itu minimal. Dan akan lebih, nanti ada rezeki akan Insya Allah. tidak terbatas ya Mas untuk itu. Dan Mbak Asri ketika kalian ada persetujuan dengan 5 juta itu sendiri, apa sih Mas yang Mbak Asri tangkap, dalam artian menerimakah atau mungkin komplain atau Jadi apa? gini kan, Mbak Asri sudah mendelegasikan ke pengacara ya. Jadi Mbak Asri mungkin nggak tahu tuh 5 juta itu. Jadi selama pengacara bilang oke, ya Mbak Asri pasti oke aja gitu. Ya karena waktu itu Mbak Asri juga sibuk kan, beberapa kali ke New York ya, jadi makanya saya selalu lewat pengacaranya untuk urus yang masalah harta gono gini. Jadi pada saat di hakim pun sudah jelas, hakim sudah bilang minimal ya 5 juta gitu. Bukan satu orang 5 juta, bukan, tapi minimal 5 juta. Dan berusaha untuk mencukupi dan melengkapi untuk kebutuhan anak-anak, karena kan anak-anak tambah lama tambah besar Mas. Iya pastilah, karena ya kayak IPAM aja sekolah kan sekolah yang benar-benar bagus ya, jadi memang kita harus kasih lebih gitu. Harus kasih lebih memang. Ya moga-moga ya saya sering WhatsApp ke Asri, doain saya bisa segera bantu kamu. Itu ya saya sampaikan bahwa dalam keadaan seperti ini ya, saya lagi dihujat kayak gini, moga-moga tidak mempengaruhi rezeki saya gitu. Supaya bisa saya bantu kamu terus gitu.